الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca surah Abasa. Surah Abasa, sekarang kita masuk di surah yang baru yaitu surah At-Takwir. Surah At-Takwir. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang kondisi di hari kiamat, apa yang terjadi nanti pada hari kiamat, dan ini masuk dalam rukun iman yang 6, perkara-perkara gaib yang tidak ada jalur kecuali hanya dari jalur wahyu, dan ini masuk rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza syamsu kuwirat, ketika matahari itu kuwirat, digulung, dilipat. Ai idza syamsu luffat wa dhahaba dhau'uha. Tafsir sebutkan itu ketika matahari luffat, jadi tutup, digulung, sehingga dhahaba dhau'uha, hilang, pergi cahayanya. Tentu bisa bayangkan matahari yang sangat terang menerangi dunia, ini akan hilang cahayanya, digulung, dilipat nanti pada hari kiamat. Wa idzan nujumu kadarat,
Dan ketika an-nujum, jamak, itu bintang-bintang inkadarat, itu berhamburan, berjatuhan. Ai wa idza an-nujumu tanasarat fadhahaba nuruha. Ketika bintang-bintang itu berjatuhan, berhamburan, sehingga hilang cahayanya. Nah, bintang juga ada cahaya, tapi tidak seperti cahaya matahari. Kemudian kata Allah, wa idzal jibalu suyirat. Ketika al-jibal, gunung-gunung suyirat. Suyirat diperjalankan, yaitu wa idzal jibalu suyirat an wajhil ardi fasarat ghubaran mutatayyiran. Ketika gunung diperjalankan di atas muka bumi ini sehingga dia menjadi gubar. Apa gubar? Debu. Mutatayyiran, yang berterbangan. Diterjemahkan, disebutkan dihancurkan. Ini sama. Bisa dipahami? Jadi gunung yang kokoh ini akan lepas dari tempatnya, ya. Bisa dipahami? Dan akan hancur. Wa idzal 'isharu 'uttilat. Dan ketika al-'ishar, yaitu onta-onta betina yang hamil, yang sedang berisi perutnya, soalnya bunting. Autilat, ditelantarkan, dibiarkan. Namanya biasa hewan betina ketika dia sedang mengandung, ini diperhatikan sama pemiliknya. Nah, ini keuntungan kan? Ya, kalau hamil, lahir anak, wah, tambah ontanya, ya. Tambah ontanya. Apalagi anaknya anak jantan, oh, mahal harganya. Ini ditelantarkan, dibiarkan. Ai wa idzan nauqu al-hawamilu turikat wa uhmilat. Dan ketika onta-onta ya al-hawamil, yang punya janin, yang sedang hamil bunting, turikat, ditinggalkan, wa uhmilat, ditelantarkan, dibiarkan begitu saja. Wa idzal wuhush husyirat. Dan ketika binatang-binatang, ya hewan-hewan al-wahsyiyah, itu binatang-binatang liar, dikumpulkan. Husyirat, al-hasyr. Wa idzal haywanatu al-wahsyiyatu jumi'at wa ikhtalatat. Ketika hewan-hewan liar itu dikumpulkan dan bercampur satu sama lain, ya, dikumpul. Wa idzal biharu sujjirat. Dan ketika lautan-lautan dipanaskan. Perhatikan tafsir atau sebelumnya, dan kita belum baca. Wa idzal haywanatu al-wahsyiyatu jumi'at wa ikhtalatat liyaqtassallahu min ba'dihha li ba'dhin. Ketika hewan-hewan al-wahsyiyah, hewan-hewan liar tersebut dikumpulkan dan bercampur satu sama lain, agar Allah Subhanahu wa taala mengqisas dari hewan yang satu untuk hewan yang lainnya. Coba lihat, ini bayangkan, ini sampai di antara binatang saja ada qisas. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya kambing yang pernah mematahkan tanduk kambing yang lainnya, ini dihukum. Paham ini? Disebutkan suruh menjadi tanah.
kuni turaban. Nah, ini diantara penafsiran ayat terakhir di surah An-Naba. Ya, ketika orang kafir lihat, ini kambing, ya hewan yang dikisos selesai cuma jadi tanah, ya mau juga. Ya laitani kuntu turaba. Ya, mau juga begitu kan, kalau jadi tanah tidak disiksa. Ya, hewan bisa jadi tanah tidak disiksa. Mereka akan kekal dalam neraka. Na'udzubillah, dalam azab yang sangat pedih. Yang azab itu tidak ada falan nazidakum illa azab. Ya, jadi mereka berandai-andai, duhai kita ini atau saya ini, ya jadi tanah saja. Jadi tanah saja. Ini kisos ya. Ya, jangan tanya kalau manusia, ya, hewan saja seperti ini. Namanya hewan, antum tahu ya hewan ya? Hewan berkelahi, baku gigit, baku bunuh dan seterusnya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu sujjirat. Bihar jamak dari bahar, ai wa idzal biharu uqidat fasarat ala 'idhamiha naran tatawaqqadu. Itu ketika lautan itu dipanaskan sehingga menjadi hadiah. Ini padahal itu luasnya, besarnya itu lautan, ini menjadi naron, menjadi api yang menyala-nyala. La ilaha illallah. Panaskan menjadi api. Bisa dipahami? Kemudian wa idzal mau'uda wa idzan nufusu zuwijat. Dan ketika jiwa-jiwa itu zuwijat, jadi pasang-pasangkan. Ai wa idzan nufusu qurinat bi amsalha wa nadhairiha. Ketika jiwa-jiwa itu dikurinat, digandengkan, ya, diikutkan, dipasangkan dengan yang semisalnya, dengan yang mirip dengannya. Ya, bisa paham ini? Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh orang-orang yang menyembah kepada selain Allah untuk mengikuti yang disembah. Pergi yang sembah matahari, ikut sama matahari. Ya, yang sembah ini ikut sama. Na'udzubillah. Ya, bayangkan itu. Hinanya, ya, mengerikannya. Disuruh pergi, dikumpul para-paranya penyembah matahari, penyembah ini, penyembah sama-sama. Ya. Bisa dipahami? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika al-mau'udah, ini isim maf'ul dari wa'ada ya'idu, yaitu al-mau'udah adalah bayi perempuan. Ini mufrad tapi pakai alif lam. Bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Bisa paham ini? Di antara kebiasaan jahiliyah dahulu, mereka ketika lahir untuk mereka, itu dari istrinya, anak perempuan itu aib bagi mereka, perkara yang memalukan. Ya, aib besar. Disebutkan di surah An-Nahl dan di tempat yang lainnya, ini mereka luar biasa. Sampai sebutkan yatawara minal qaumi min su'i ma busyra bih. Sampai dia harus menjauh dari kaum karena jeleknya, ya, kabar yang diberitakan kepada mereka. Melahirkan istrimu, anak perempuan. Dia sampai harus menjauh, yatawara. Nah, ini kabar ini bukan seperti kita ya, dapat anak, alhamdulillah, apalagi sudah lama tidak punya anak, dapat apalagi anak perempuan lucu, cantik, luar biasa, senang. Mereka tidak. Mereka menjauh, ya. Nah, disebutkan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan. Ini ayat sebelumnya, muswaddan wa huwa kadhib. Jika diberi kabar gembira kepada mereka bil untha, dengan anak perempuan, ya, maka yang terjadi dhalla wajhuhu muswaddan, menjadilah muka mereka menghitam dalam keadaan mereka menahan amarah, menahan malu. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyra bih
Kemudian dua kemungkinan saja untuk dia. Ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab. Apakah dia pelihara ini anak dia rawat sampai besar tapi ala hun dalam keadaan menanggung kehinaan? Itu tadi aib ya bagi mereka, naudzubillah. Am yadussuhu fit turab, atau dia benamkan anak perempuan tersebut yang baru lahir ya, baru lahir, masih lucu-lucunya, belum ada kekuatannya seterusnya, di tanah. Ya, maka disebutkan bahwasanya ini mereka kalau mau melahirkan istrinya sudah siap lubang di dekat istrinya. Digalikan memang lubang. Untuk apa, Ustaz? Jangan sampai yang lahir anak perempuan langsung jadi kubur. Tidak ada babi bu, tidak ada pikir-pikir 2 kali, 3 kali langsung. Naudzubillah. Ini jahiliyah. Coba lihat. Maka berbahagialah kalian wahai para akhwat, para wanita muslimah. Kalian dimuliakan dalam Islam. Paham ini? Di zaman jahiliyah dan di kaum-kaum lainnya yang namanya wanita itu naudzubillah dihinakan, ya, direndahkan. Datang Islam, oh luar biasa. Ya, bahkan anak-anak perempuan bisa menjadi tameng yang menghalangi orang tuanya dari api neraka. Kalau orang tuanya sabar, dia rawat, dia didik dan seterusnya. Ya, dia bimbing. Ya. Dia kasih makan dengan yang halal dan seterusnya. Ini ada keutamaan khusus, ya. Ya, bagi orang tua yang mau sabar merawat anak-anak perempuan. Ya, beda orang-orang jahiliyah. Ini kan apa pertanyaannya? Bi ayyi dzambin qutilat? Kenapa? Dosa apa? Karena dosa apa? Bak sababiyah situ. Bak sababiyah. Karena ayyi dzambin, dosa apa? Apa salahnya? Qutilat sehingga dia dibunuh. Kenapa kodong? Ya. Kenapa dia dibunuh? Apa salah? Ya, dia yang pilih dirinya lahir sebagai perempuan. Tidak, Allah yang takdirkan. Bisa paham ini? Coba lihat. Di sini lihat tafsirnya. Jadi ini pertanyaan arahnya 2. Arahnya kepada bayi itu dan kepada yang membunuh, yang mengubur bayi itu hidup-hidup. Perhatikan tafsirnya. Wa idza at-tiflatu. Pakai tak marbutah ya, perempuan. Wa idza at-tiflatul madfunatu. Dafana, iya, madfunah. Dafan, kubur. Wa idza tiflatul madfunatu hayyatan, subhanallah. Qurina su'ilat yaumal qiyamati su'ala tatyibin laha. Ini untuk bayinya. Wa tabkitin liwaidiha. Dan ini untuk yang mengumur dia hidup-hidup. Apa itu pertanyaannya? Bi ayyi dzambin kana dafnuha. Itu ketika at-tiflah, bayi perempuan al-madfunah yang dikubur hayatan dalam keadaan hidup. Hayatan hal, dalam keadaan hidup. Coba lihat ya. Ya kan orang dikubur ya biasa dikubur mati ya, sudah meninggal. Ini dikubur hidup-hidup. Coba bayangkan itu. Naudzubillah. Keadaan yang kondisi yang sangat menjijikkan, mengerikan dari orang-orang jahiliyah. Baru perempuan, ini bukan laki-laki, perempuan. Kita juga tidak terlalu heran karena memang ya jauh sebelumnya ada namanya Fir'aun. Ya. Ini apa kerjanya dia? Membunuhi bayi laki-laki. Walaupun direvisi, ya direvisi kebijakannya. Ya, karena kalau dibunuh terus bayi laki-laki habis nanti pasukan perang. Tidak ada produksi pasukan. Jadi disebutkan itu selang-seling. Tahun ini dibunuh, tahun depan dibiarkan. Ya, orang kafir. Ya, paham ini? Zalim. Baik. Di sini arah pertanyaan ini perhatikan. Nanti akan ditanya nanti pada hari kiamat. Mereka dihidupkan kan? Dikubur dalam keadaan hidup, mati, nanti kiamat kan dihidupkan, dibangkitkan dari kubur. Ditanya mereka. Yang pertama, su'ala tatibin laha. Sebagai pertanyaan tatib yang menghibur dia. Ya.
Kan biasa itu anak-anak misalnya dipukul ya, kenapa Ki dipukul? Ya kan dia senang. Dia tadi begini. Oh, coba lihat. Ya, kenapa Ki jatuh? Ya. Ini tatib untuk bayi itu. Wa tabkitin liwa'idha, dan pertanyaan yang menghinakan, membungkam wa'id, yang mengubur dia, yang mengubur bayi tersebut. Itu pelakunya, fa'ilnya. Nah, ini membungkam. Kenapa kau? Kan biasa begitu ya. Coba lihat. Kita di dunia saya pahami ini pertanyaan. Kalau tadi korban, misalnya ada yang memukul, ada yang dipukul. Yang dipukul ditanya, kenapa dia dipukul? Ya. Kalau ini, kenapa kau pukul dia? Kan beda. Arahnya beda. Anak-anak kau pukul. Bisa paham ini? Itu di dunia, bagaimana lagi di negeri akhirat? Na'udzubillah. Karena dosa apa? Bi ayyi dzambin kana dafnuha. Karena dosa apa mereka jawab, tidak usah dijawab ini. Ya. Pertanyaan jelas, jawabannya jelas. Tidak ada dosanya. Apa dosanya? Ya saya bilang tadi, tidak ada tenaganya, belum bisa apa-apa. Ya, kalau mungkin ya 5 tahun mungkin sudah bisa kasih pecah mobil. Ya kan? Ya, 5 tahun mungkin sudah bisa bawa batu dan lempar Alphard, lumayan. Ya. Ini kan tidak bisa apa-apa. Coba lihat antum. Bayi baru lahir. Kerjanya menangis, minta susu. Itu saja. Lapar lagi bang, menangis saya. Begitu saya kerjanya. Buang air, besar kecil. Tidak ada bisa apa-apa. Subhanallah. Ini kebiasaannya. Ini akan ditanya nanti mereka pada hari kiamat. Dan ada lagi bentuk membunuh ya mereka kepada anak-anak kecil. Ya, paham ini? Bentuk yang lainnya di selain ini. Ya, selain ini. Ada bentuknya dia membunuh untuk persembahan berhala. Ada membunuh untuk apa? Karena takut miskin. Wala taqtulu auladakum min imlaq khasyata imlaq. Bisa paham ini? Itu ada itu. Ya, bunuh takut miskin. Ya, takut ini akan makan bersama dirinya. Palak busuk beras ya. Ya, paham ini? Bikin habis beras. Nah, emang kamu yang tangguh rezekinya. Allah yang tangguh rezekinya. Betapa banyak anak yatim, piatu, gemuk juga. Ya, kuat makan. Ya, besar. Jadi orang hebat. Padahal sudah meninggal orang tuanya. Ini ada bentuk disebutkan. Kita lanjut. Wa idza as-suhufu nusyirat. Ketika as-suhuf, lembaran-lembaran catatan amalan nusyirat, itu dihamparkan, dibuka. Paham ini? Wa idza suhuful a'mali uridat. Ketika lembaran-lembaran catatan amalan dihamparkan, ya, dibuka. Tentunya ini ada hubungannya dengan apa? Dengan hisab. Ya, dengan hisab, dengan mizan. Ya. Bisa paham ini? Ini kaitannya dengan perhitungan nanti pada hari kiamat. Kita akan disidang, dihitung, hisab, dan akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kita. Baik. Kemudian kata Allah, wa idzas samaa'u kusyitat. Dan ketika langit itu dilenyapkan. Perhatikan tafsirnya. Wa idzas samaa'u quli'at wa uzilat min makaniha. Ketika langit kuli'at, kalau itu cabut. Ya. Karena itu disebutkan syarat taubat itu al-iqla'. Dia cabut dirinya dari dosa. Syarat taubatan nasuha, ya, pernah kita sebutkan. Ya, al-ikhlas, al-iqla', an-nadam, al-azam. Paham ini? Al-waqt. Bisa paham ini? Iqla', maksudnya dicabut dirinya dari dosa. Wa uzilat, dan dihilangkan dia dari tempat. Kalau di terjemahan dibilang dilenyapkan. Bisa paham ini?
Kemudian kata Allah, wa idzal jahim su'irat, dan ketika al-jahim, neraka jahim, su'irat, dinyalakan. Ay wa idzan naru uqidat fa udrimat, ketika neraka itu dinyalakan, ya, dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga itu didekatkan. Ay wa idzal jannatu darun na'imi qurribat min ahlihal muttaqin, ketika surga didekatkan kepada ahlinya, kepada para penduduknya, itu orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, ya enggak? Uiddat lil muttaqin. Surga dicipta untuk orang-orang yang bertakwa, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian perhatikan tafsir, idza waqa'a dzalik. Ya. Ketika terjadi ini semua yang disebutkan. Ada berapa itu? Berapa yang disebutkan tadi? Sampai ayat 13 kurang 1. Karena ada bi ayyi dzambin qutilat, ya. Berarti 12 perkara terjadi. Ya, matahari, bintang-bintang, gunung-gunung, hewan-hewan, onta-onta bunting, ya, bunting yang sedang hamil, hewan-hewan liar, ya, lautan, jiwa-jiwa, kemudian bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, lembaran catatan amalan dihamparkan, ya, langit dihilangkan, digeser, dihilangkan dari tempatnya, neraka dinyalakan, kemudian surga didekatkan. Ketika terjadi ini semua, maka jawaban dari idza alimat nafsum ma ahdarat, disitulah jiwa akan mengetahui apa yang telah dia lakukan. Sekarang saya tanya, idza ini syartiyah, ya. Baik. Jadi dia sini nakirah, nafsun, maknanya umum, semua jiwa mengetahui apa yang dia telah lakukan di dunia ini. Baik. Perhatikan tafsirnya, tayaqqanat wa wajadat kullu nafsin ma qaddamat min khairin aw syarr. Ketika terjadi itu semua, maka ini jawaban dari idza, jawaban, maka dia pun yakin, ya, akan tegaknya hari kiamat. Dan dia akan dapati apa, dan kullu nafsin, ya, setiap jiwa akan mendapati apa yang qaddamat, apa yang dia telah lakukan min khairin aw syarr, dari kejelekan atau kebaikan. Coba di tafsir itu dikatakan kullu. Dari mana ini? Itu tadi nafsun nakira dalam susunan syarat. Ya, dalam susunan syarat. Wallahu alam. Jadi semua jiwa, semua kita. Paham ini? Karena belum lagi dihadapkan kepada kita catatan amalan, kan tidak lepas itu. Ya. Kita akan ditanya tentang amal perbuatan kita, di situ kita tahu. Ingat semua yang mungkin sudah kita lupa dari amalan-amalan kita, baik maupun jelek, baik maupun jelek. Baik. Masih ada waktu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jadi sampai situ, itu jawaban syarat, ya. Jawaban syaratnya alimat nafsun ma ahdar, jawaban dari idza. Ya. Bisa paham ini? Kalau di nahwu itu, ya, idza ja'al ustadzu. Ya. Apa jawabannya? Ya. Kan kalau kita cuma ngomong idza ja'al ustadzu, ini tidak mufid, belum mufid. Karena kenapa? Yang dengar masih nunggu. Kenapa Ustaz? Kalau datang Ustaz, kenapa? Ya. Makan sate, makan ayam crispy. Ya. Kan dikasih jawabannya as-satat talamidu. Kalau datang Ustaz, ya, murid-murid akan diam. Kalau tadi, ya, bukan as-satat talamidu. Ketika datang Ustaz, maka santri berlarian, tahambur, tersimbong. Ya, dia tunggu saya di pinggir kanal. Jadi pas saya datang, kelihatan motorku, ya,
Dia lihat dari jauh, mungkin bukan, tapi lihat semakin dekat, semakin jelas, maka tahambur, ya, dengan kursi-kursinya di bawah. Ya, subhanallah. Ya, mudah-mudahan murojaah ya. Ya, kalau cuma hitung-hitung motor, mobil, rugi. Ya. Bisa paham ini? Ya, itu ada jawabannya kan? Apabila, ketika. Ya, kenapa? Jawaban. Ini. Alimat nafsun ma ahdarat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fala uqsimu bil khunnas. Ini aku bersumpah dengan bintang-bintang, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita membaca tafsir. Coba lihat tafsirnya. Aqsamallahu ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Jadi la situ bukan la nafiyah. Ya, tidak, bukan. Ya. Ini kan banyak. Fala uqsimu, la uqsimu. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, paham ini? Wala uqsimu bin nafsil lawamah. La uqsimu bihadzal balad, dan seterusnya. Wala uqsimu bimawaqi'in nujum. Inilah bukan la nahiyah. Kalau antum mau paham maknanya, lihat langsung baca setelah la itu. Itu uqsim, itu aku bersumpah. Aqsama yuqsimu. Uqsimu ana. Ya. Paham ini? Itu Allah Subhanahu wa taala. Aqsamallahu taala bin nujumi. Bin nujum. Al-mukhtafiyati anwaruha naharan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang yang hilang cahayanya di siang hari. Ya. Ini pembahasan bintang ini, kalau kita dulu di Durusul Lughah ketika pembahasan alif lam. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lamnya kita perumpamakan dengan bintang. Ya, kalau ketemu dengan huruf qamariyah, alif lam masuk ke huruf qamariyah, maka alnya dibaca. Nampak sebagaimana nampaknya bintang ketika ketemu dengan bulan. Tapi kalau bertemu dengan huruf syamsiyah, maka alif lamnya tidak nampaknya, lamnya idgham. Hilangi l-nya, lamnya. Ya. Hilang sebagaimana hilangnya bintang atau tidak nampaknya bintang ketika bertemu dengan matahari. Antum lihat saja di sebelah timur itu ada bintang itu menjelang terbit atau setelah di subuh hari itu ada bintang terang di timur. Tapi pas terbit matahari hilang dia. Hilang, ya, hilang cahayanya, tidak kelihatan. Allah bersumpah dengan bintang. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan siapa yang dia kehendaki dari makhluk. Menunjukkan keagungan, ya, makhluk tersebut. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasa diingatkan dalam tafsir Al-Muyassar. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat bintang tersebut al-jawaril kunnas. Al-jawar al-kunnas. Apa artinya? Ai al-jariyah wal mustatirah fi abrajiha. Itu al-jariyah yang berjalan. Ya. Al-jariyah, jaraya jeri yang berjalan, dan al-mustatirah tersembunyi di abrajiha, di gugusan-gugusannya. Ya. Di gugusan-gugusannya. Baik. Ini masih berkaitan dengan bintang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal laili idza as'as bisin, dan demi malam ketika as'as. Perhatikan tafsirnya. Wal laili idza aqbala bi dhalamihi. Itu demi malam ketika dia datang dengan kegelapannya. Ya, antum bisa lihat sekali lagi ini dalam perputaran siang dan malam itu ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi antum di sini kentara sekali ya. Ini perputaran siang dan malam. Ya, antum bisa lihat dari atas, dari pinggir kanal ya. Paham ini? Jadi malam itu kalau terbenam matahari di Pantai Losari di sebelah barat, kelihatan itu hitam. Datang dari timur. Paham ini? Datang dari timur. Ini namanya apa? As. Ya.
Dan itu menutupnya. Kalau antum video dari awal terbenamnya matahari sampai gelap itu kelihatan ya. Baru antum percepat. Tuh, begini dia. Ya, ada biasa itu? Ya, video kemudian kasih cepat. Kelihatan itu menutup begini. Ya, menutup hitam. Nah, itu datang hanya as-as. Was-subhi idza tanafas. Dan demi waktu subuh, demi subuh. Ketika nampak cahayanya. Ai was-subhi idza dhahara dhiya'uhu. Demi subuh ketika nampak cahayanya. Baik. Ini berapa sumpah ini? Sudah 3. Apa yang disumpahi? Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguh Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh utusan yang mulia. Bukan berarti ucapannya Jibril, tapi Jibril cuma menyampaikan, dia yang bawa. Dikatakan Rasul juga toh. Jadi Rasul sini bukan Nabi Muhammad, tapi siapa? Rasulin Karim. Siapa ini? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam disebutkan di tafsir. Ya, yaitu tafsir tak ya, jangan nanti Sabtu Ahad dibuka, jangan salah itu. Ya, antum ada waktu kosong, ya duduk-duduk di pinggir kanal, ya baca-baca tafsir, ya duduk-duduk di pinggir sawah, pinggir pondasi, ya cuma kalau hari Sabtu kayaknya susah ya. Pegangannya lain, ya. Itu baca, lihat. Apalagi misalnya ada ayat disebutkan dalam pelajaran, ini bagus sekali, ya. Ini antara tips kalau antum belajar baca kitab apapun, pelajaran apapun, nahwu, shorof, ya apalagi pelajaran akidah, tauhid, ada ayat disebutkan di matan atau di syarah, antum buka tafsir Muyassar, bukan tafsir. Ini yang paling pendek ya. Kalau antum bisa buka tafsir As-Sa'di, dia bagus lagi. Taisir ya. Paham ini? Kayak ini modul yang pendek-pendek. Nah, itu bagus sekali. Lebih memahamkan kita tentang pelajaran, materi yang disampaikan. Bisa paham ya? Belajar akidah wasitiyah, apa kok ayat-ayat banyak ya. Buka tafsir. Khususnya tafsir Muyassar. Karena di tafsir Muyassar kelebihannya ini isbat, ya. As-sifat. Ya. Lillahi azza wajal kama yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Dalam tafsir ini diingatkan tentang penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan sifat tangan, sifat ini. Nah, itu antum banyak dapat faedah nanti. Insyaallah. Nah, di sini perhatikan tafsirnya. Innahu laqaulu rasulin karim, ay innal qur'ana latabalighu rasulin karimin huwa Jibrilu alaihi salam. Ya, sungguh Al-Quran ini adalah yang disampaikan oleh utusan yang mulia, itu Jibril alaihissalam. Jadi Jibril yang menyampaikannya. Bisa paham ini? Dia yang bawa kepada para nabi dan rasul. Kalau untuk Al-Quran ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kitab-kitab yang lainnya, Jibril yang diutus untuk membawa firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Ini yang ingin apa? Disumpahi. Baik. Bisa dipahami ini? Ya kan sama wal asri innal insana lafi khusrin. Ada sumpah. Ada yang bersumpah, ada yang dipakai bersumpah dan ada yang disumpahi. Ya, ada al-qasam, ada al-muqsim, ada al-muqsam bihi, ada al-muqsam alaih. Ini 4 unsur sumpah. Semua sumpah yang dicari ini 4 ya. Paham ini? Yang pertama qasamnya. Mana qasamnya? Waw. Oleh karena itu setelahnya majrur, karena waw qasam huruf jar. Karena waw qasam
huruf qasam adalah huruf jar. Dan huruf qasam ada 3, waw, ba, dan ta. Ini ada pembahasannya. Ini satu. Yang kedua, al-muqsim. Siapa yang bersumpah? Nah, sumpah kan pasti ada yang ngomong, ya. Ada yang bersumpah. Di sini Allah yang bersumpah, muqsim. Yang ketiga, al-muqsam bih, yang digunakan untuk bersumpah. Demi apa? Kalau kita kan manusia, tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah. Harus demi Allah, ya, dan seterusnya. Di sini Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Demi apa? Demi al-khunnas, itu apa? Bintang-bintang yang hilang cahayanya ketika terbit matahari. Khunnas, bersembunyi, ya. Al-mukhtafiyah anwaruha naharan, ketika siang hari terbit matahari, ya hilang, ya, nanti malam muncul lagi. Sama ini satu. Kemudian demi wal-lail, demi malam. Kemudian yang ketiga demi waktu subuh. Ini muqsam bih namanya. Jadi al-khunnas, al-lail, dan as-subh ini al-muqsam bihi. Baru cari mana jawaban sumpahnya, jawabul qasam atau al-muqsam alaih. Apa yang disumpahi? Ya kan sama anak-anak, ya. Kalau bersumpah apa? Ini orang awam, ya. Apa sumpahnya anak-anak? Ya, demi Allah, kayak sebeginian. Ya, yang pernah kecil tahu ini. Ya, demi Allah, saya tidak begini. Ini saya tidak begini namanya muqsam alaih. Ya, sini innahu laqaulu rasulin karim. Sungguh Al-Quran itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh Rasul yang mulia, yang dibawa oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Kalau disebutkan sifat Malaikat Jibril, dia Rasul, 1, Karim, 2, dzi quwwatin. Ini dzi quwwatin fi tanfidhi ma yu'mar bih. Dia malaikat yang sangat kuat, yang memiliki kekuatan dalam tanfidh, melaksanakan apa yang dia diperintah dengannya. Ini 3. Yang keempat, dzil arsy makin. Inda dzil arsy makin. Di sisi pemilik arsy. Ini apa? Al-asmaul khamsah. Dan sini dia majrur karena mudhafun ilaihi. Dan dia pasti juga sebagai mudhaf. Karena syarat asmaul khamsah dia harus mudhaf. Berapa syaratnya? Ada 4. Yang pertama harus mudhaf. Yang kedua mufrad. Yang ketiga mukabbarah. Kemudian yang keempat mudhaf ilaihnya bukan ya mutakallim. Ini syarat umumnya untuk al-asmaul khamsah. Baik. Jadi sini dzil arsy, pemilik arsy. Siapa pemilik arsy? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makin, dia memiliki kedudukan. Ya, paham ini? Sahibi makanatin rafi'atin indallah. Allah dzil arsy. Ya. Paham ini? Allah dzil arsy. Dia memiliki, jadi makin artinya dia memiliki apa? Makanah rafi'ah, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dzil arsy, pemilik arsy. Sifat yang keberapa ini? Yang keempat. Yang kelima, muta'in. Thamma. Di sana, paham ini? Di tengah para malaikat, dia muta'. Isim apa ini? Isim fa? Ada yang bunyi. Tidak tahu berarti. Isim maf'ul. Ya. Muti', muta'. Muti' orang yang taat. Fa'il. Muta' di taati. Fi'ilnya ata'a yuti'u. Paham ini? Muta' di taati, di tengah para malaikat. Amin, sangat terpercaya. Tuti'uhul malaikatu. Para malaikat taat kepada malaikat Jibril. Ini pimpinan malaikat. Paham ini? Amin, mu'tamanin 'alal wahyi alladhi yanzilu bihi. Ya, dia mu'taman. Ya, amanah, diberi amanah atas wahyu yang dia turun dengannya. Ini subhanallah, ya, bukan sembarangan, ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan ingat, malaikat sifat umumnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik. Sudah jam 7 lewat, afan. Insyaallah kita selesaikan besok. Insyaallah. Sudah lewat setengah. Kita selesaikan pertemuan di hari Ahad insyaallah besok. Baik, ilahuna subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.